Susunan acara kita pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya mengucapkan lafaz bismillah secara bersama-sama. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SDN 12 Simpang Merinci sekaligus pemaparan tentang rapat mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka aksi nyata untuk budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif berkaitan dengan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pada mulanya saya masuk menjadi guru penggerak, tentunya dimulai dari kita mengharapkan penghargaan atau dimulai dari diri kita sendiri. Dan setelah berlangsung terus, ternyata ada sesuatu hal yang lebih dari itu, yaitu kita dituntut untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, saya akan ingin memberikan pemahaman saya tentang modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Kita ketahui bahwa budaya positif ini adalah budaya yang sebenarnya telah pernah kita lakukan di sekolah, tetapi belum dikuatkan. Seperti contoh, anak-anak pada waktu pembelajaran berdoa dulu di dalam pembelajarannya, kemudian setelah masuk berbaris dan lain sebagainya. Itu termasuk budaya positif. Ketahui bahwa ada dua penyebab positif. Pertama dimulai dari diri kita sendiri, yaitu self disiplin. Kemudian yang kedua adalah disiplinnya dari penguasa atau dari orang lain. Kemudian nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini sudah pernah kita bahas ya, atau kita terapkan di sekolah kita, seperti nilai kejujuran, kemudian saling menghargai. Nah, disiplin positif ini pendekatannya mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Itu disiplin positif. Misalkan contoh pada waktu kita menerapkan di sekolah, yaitu pada waktu upacara. Nah, dalam waktu upacara mungkin ada anak yang tidak berseragam atau tidak lengkap seragam, maka kita disiplinkan. Kita kasih tahu kepada anak yang tadinya tidak lengkap sehingga menjadi lengkap. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh individu atau orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti saya akan jelaskan lebih detail. Ya, kita lanjutkan. Dan di sini untuk penerapan disiplin tadi ya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Posisi kita merdeka ini harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya mendisiplinkan diri, tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi ada dua, dari diri kita sendiri dan orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang mungkin telah kita terapkan di sekolah. Yang pertama mungkin ada rasa peduli, rajin,
gaji, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian bijaksana, bersyukur, toleransi. Saya kira hal-hal seperti ini sudah kita terapkan, tetapi belum membudaya, ya. Hanya slogan saja, hanya sebatas penerapan tertentu. Nah, kita akan lanjutkan lagi mengenai pemahaman budaya positif tadi. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan hal-hal seperti ini kepada anak murid. Yang pertama di situ adalah posisi sebagai pendukung. Nanti kita akan lihat ada videonya. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer lah yang saya ingin terapkan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini. Ya, selama ini mungkin kita sudah melakukan namanya posisi kontrol. Dulu pernah menghukum siswa, misalnya pada waktu mereka nilainya kecil. Karena nilainya kecil, kita kasih hukuman lari ke lapangan bola, misalnya 2 keliling atau apa. Tetapi hal tersebut rupanya sangat tidak baik bagi perkembangan peserta didik. Ya. Selanjutnya kita akan jelas lagi nanti detail mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar ini ada 5, yaitu pertama survival, itu bertahan hidup, itu termasuk dari makan, minum, pakaian, perumahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini akan nanti berhubungan dengan peserta didik. Kok kenapa misalnya anak tiba-tiba malas? Nah, malas itu kenapa? Bisa saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apakah mungkin karena dia belum makan, ya, dari rumah tadi? Nah, kita bisa sebagai guru nanti kita akan bisa memilih 5 kebutuhan dasar tersebut. Oh, kalau seandainya belum makan berarti lesu kan? Akan males dia akan ikut pembelajaran. Oh, berarti kebutuhan dasarnya yaitu makannya yang bermasalah. Ya. Nah, kita akan cari, kita gali permasalahan tersebut. Ya, kita tanyakan kepada anaknya jam berapa orang tuanya dia tidak makanan atau segala macam. Kemudian kasih sayang, di sini kasih sayang mungkin karena anaknya agak ugal-ugalan atau susah kita ini, mungkin dari rumahnya kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya penguasaan ini bisa dilakukan terhadap materi pembelajaran, apakah anak tersebut menguasai atau tidak. Kesenangan juga termasuk. Ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini apakah anak akan di rumah atau di sekolah. Kebebasan itu mungkin kita menerapkan pembelajaran di dalam ruangan saja, tapi di luar juga tidak diterapkan sehingga anak kebebasannya tertekan. Ya, seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini saya akan memberikan video mengenai posisi kontrol. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih
Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya membuat merasa bersalah ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah ini posisi Pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah ini posisi pemantau, monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini adalah posisi terakhir ya, manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, dari posisi kontrol tadi, yang mana yang Bapak Ibu pernah lakukan? Dari mulai posisi penghukum, rasa bersalah, membuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan terakhir posisi manajer. Ya. Kita sudah lihat dari hasil tadi ya, posisi hukum dia tidak memberikan solusi, jadi langsung menghukum, sudah selesai tugasnya. Tetapi dampaknya kepada anak yang berkesulitan, kalau anak SMA mungkin kalau kita yang mungkin kita bisa depresi atau lebih kasih tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai segitiga institusi. Segitiga institusi ini adalah suatu segitiga yang diciptakan untuk mengkondisikan anak, supaya anak yang tadinya merasa bersalah akan menjadi lebih kuat lagi takut. Yang pertama segitiga itu merupakan stabilitas identitas. Di situ Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata misalnya pada waktu anak kita bisa menggunakan anak setiap orang pasti akan kita satu-satunya melanggar setiap orang pasti pernah bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita bisa mengatakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kita mengatakan kamu tentunya punya alasan mengapa terlambat di sekolah. Kita tanyakan kepada anak,
Nanti anak secara ikhlas akan menjawab, malam Pak Guru saya nonton bareng misalnya, nonton Piala Dunia sehingga terlambat bangun. Kita bisa tanyakan lagi untuk apakah sekolah tadi terlambat tak? Tidak. Bagus, kita kasih kekuatan. Bagus. Tetapi kita akan kembali ke ya. Apakah misalnya baru misalnya kamu itu punya alasan yang menjelaskan ya secara detail sehingga alasannya ada. Kemudian kita yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang telah disepakati apa? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu tentunya dimulai dari kesepakatan kelas. Jadi pada waktu itu buat kesepakatan kelas ini, misalnya, nah sebelum kita belajar tentang pelajaran ini, ya, kita sepakati dulu, kita tidak menggunakan peraturan. Misalnya apa yang kita ingin buatkan supaya pembelajaran itu nyaman, ya, sehingga anak itu nyaman, senang, ya, akan dengan belajar. Misalnya kita kondisikan pertama batu itu kita tulis, misalnya kita belajar dalam keadaan uang, dalam keadaan bersih, ya. Ya Pak, ya Bu, sepakat tulis. Kemudian di situ kita bisa tulis setiap anak harus aktif dalam menjawab pertanyaan. Sepakat, ya. Kalau boleh tak kita minum di kelas atau makan di kelas, kita kasih terang. Tak boleh Pak, tak boleh Bu, kita tulis tidak boleh minum di kelas. Kita tulis di situ, ya. Dalam kesepakatan tadi. Nah, setelah kesepakatan kedua, kemudian kita buat seperti belakang keyakinan ke kelas, seperti saling menghargai, menghormati, ya, misalnya teman lagi berbicara, yang lainnya menghargai, kita tulis dan sama yang ada berbuat nanti, ya. Nah, jaga keamanan ini salah satunya. Soalnya di meja-meja ini terlalu banyak. Nah, ini salah satunya. Siapkan kelas ini sekarang. Terus nanti di kelas Nah, demikian Bapak Ibu untuk pemaparan saya hari ini. Saya ingin minta tanggapan dari masing-masing, ya, mengenai hal tersebut. Kita mulai dari Bu Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Akan menanggapi dari yang Pak Sekretari jelaskan untuk kedepannya. Insya Allah kita akan melaksanakan disiplin di kelas. Itu akan kita laksanakan sama-sama. Anak-anak insya Allah untuk kedepannya akan kita ajarkan jujur, kemudian untuk bisa menghormati kawan-kawannya, bapak ibu semuanya, dan orang-orang yang ada di sekitar sekolah atau orang lain. Kemudian di siswa tersebut Oke, bagus. Bu Asmi. mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya Pak Jaksa mengenai budaya positif yang diterapkan dan penerapan segitiga distribusi. Silakan Pak Jaksa. yaitu mengenai
sanksi atau hukuman bagi anak. Kadang-kadang memang kita terlanjur emosi melihat anak itu, langsung kita tegur keras dan beri sanksi yang keras, seperti ada berlari mengelilingi lapangan bola. Nah, kedepannya kita akan belajar untuk lebih baik lagi kedepannya, agar kita semua bisa sepakat menegur anak itu dengan sabar. Kemudian kita ajak anak-anak yang kita marah itu, kita ajak dengan kata-kata yang tidak kasar. Kemudian untuk kebiasaan anak yang berperilaku kurang baik, memang itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak sabar dalam hidup. Namun kedepannya kita akan bersama memperbaiki diri kita. Begitu itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, Pak Jaksa sudah memberikan arahan ya. Nanti sepakat kita ya, banyak. Silakan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang bisa aku sampaikan karena sudah disampaikan oleh Bu Asmi sama Pak Jansan. Aku cuma hanya aja untuk anak-anak itu sudah bersikap jujur, terus sudah bertanggung jawab di kelas. Itu contohnya seperti piket kelas, membersihkan halaman, bertanggung jawab. Dan untuk selanjutnya anak-anak itu bisa sikap sopan kepada guru dan orang tua. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu Santi. Silakan Bu Santi. Belajar menanggapi. Baik, tanggapan dari pemaparan Bapak Nur Patria tadi, ada baiknya kita perilaku disiplin dari guru, dari kita sendiri, lalu mendisiplinkan anak murid. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Nanti kita akan bukannya ya. Selanjutnya Ibu Siti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pemaparan Pak Nur tentang kedisiplinan. Anak sudah jujur, sudah tepat waktu, kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Rafiq, Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif. Saya ingin bertanya sedikit tentang pemaparan masalah budaya positif di sekolah kita. Nah, hal mana yang paling tepat untuk dilaksanakan di sekolah kita dari 4 pemaparan yang Bapak sampaikan tadi? Terima kasih. Baru pernah jawab belum dia masih tanggapan. Belum dikasih. Oke, silakan. Bu Nima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penuturan Pak Nur Patria sudah cukup baik. Kemudian ke depannya kita akan berusaha untuk berlaku lebih baik lagi. Kemudian untuk disiplin, terutama yang lebih dahulu kita sendiri kita juga harus disiplin dan jujur. Jangan sampai kita mengandalkan anak atau kita mengharapkan anak disiplin sedangkan kita sendiri tidak disiplin atau tidak jujur. Karena apapun yang kita lakukan dari perilaku kita, anak-anak akan melihat bagaimana sikap kita sendiri. Jadi kedepannya
Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Nah, sekarang kita buka forum tanya jawab ya. Karena ini benar-benar kita akan terapkan. Ya, saya mendapat pelatihan ini sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ibaratnya mengikuti tugas ya. Jadi pelatihan ini pertama saya mengikuti mandiri, yang kedua saya mendapat ilmu mengenai budaya positif, bukan hanya disiplin saja. Budaya positif termasuk ada nilai-nilai kebajikan, ada bersyukur, beriman, tanggung jawab, disiplin itu salah satunya. Ya. Nah, di dalam penerapan budaya positif tadi itu ada video yang dijelaskan tadi ya, sebagai melihat kita ada 5 posisi kontrol. Di situ ada posisi sebagai penghukum, kedua posisi membuat rasa bersalah, ketiga posisi teman, dan keempat posisi pemantau, dan terakhir adalah posisi manajer. Nah, seperti apa nanti yang akan kita terapkan? Kita menginginkan nanti Bapak Ibu akan menjadi posisinya di posisi manajer. Yang tadinya posisi sebagai penghukum, kita akan mulai merubah sedikit demi sedikit beralih ke posisi manajer. Itu yang penting. Nah, untuk pelaksanaannya tentunya kita akan berkolaborasi untuk mensepakati tentang budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah kita. Kita harus bermufakat dulu. Ya. Kalau di guru di ruang kelas, guru bersepakat dengan muridnya dulu. Ya. Seperti apa kelasnya diciptakan? Ya. Mau makan di kelas tidak apa-apa. Ya. Karena itu kesepakatan kelas. Ya. Tapi ada waktu-waktunya. Nah, itu ditentukan oleh guru dan murid. Ya. Nah, nanti dari kesepakatan kelas itu ada nilai-nilai yang kebajikan yang didapatkan. Nanti Bapak Ibu tulis talimat, kolam ya, itu ditempel. Di situlah nanti Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Ya, dari apa misalnya tidak bertanggung jawab di situ sudah ditulis bagian kelasnya. Ya, misalnya bikin kelasnya kotor nih, dipanggil anaknya. Jadi ada masalahnya kayak dengan kelasnya di sini. Oh, anaknya bertanggung jawab. Tulis, jangan cuma diomongkan saja. Ya. Jadi Bapak Ibu tulis nanti di kelas poin-poinnya. Apa yang keyakinan kelas yang saling menghargai. Oke, kita lanjut ke diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Pak Pit tadi apa Pak Pit? Hal yang paling baik untuk dilaksanakan di sekolah kita. Hal yang paling baik. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam video, benar? Sudah posisi kontrol. Posisi kontrolnya ada yang hukum, ada yang posisi membuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, disitulah nanti kita berusaha untuk menerapkan posisi manajer tadi. Kita menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi bukan segitiga aja gitu ya. Nah, segitiga restitusi ini ibaratnya segitiga untuk memecahkan permasalahan anak tadi, supaya anak tadi yang tadi merasa bersalah sehingga menjadi lebih kuat lagi, menjadi merasa bersalah lagi. Caranya kita misalkan contoh tadi, misalnya anak terlambat ke sekolah ya, kita akan memberikan pertanyaan yang misalnya kan bukan hanya anak sendiri yang pernah melakukan terlambat sekolah, kawan-kawannya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, itu supaya meredam tadi rasa bersalah dia tadi, kita stabilkan dulu hatinya itu ya. Yang tadinya kayak berat salahnya jadi agak lempeng salahnya. Kemudian ditanyakan ke validasi tindakan. Yang validasi tindakan tadi di sini yang salah tadi. Tentunya lah terlambat sekolah tadi pasti anak ada alasan kan, pasti
pasti kita akan tanyakan, apa ya alasan kamu aku sakit misalkan, jadi sampailah mantarku. Nah, kita kan bisa menanyakan seperti itu. Nah, kita tanyakan, kemudian kita beri reward pertanyaan itu bagus ya, karena jika kamu sedang menolong orang tua sakit dan apa-apa, tapi nanti baru kita berikan lagi keyakinan apa yang telah kita sepakatinya, kesalahan apa sesuai keyakinan kita tadi yang kita sepakati tadi di kelas, ya bukan di sekolah dulu ya, di kelas dulu. Misalnya tanggung jawab, tanggung jawab tadi ya, seperti itu ya. Kemudian tanyakan lagi nih, nah kalau kamu misalnya dia jawab menjadi orang bertanggung jawab, kamu ini menjadi orang seperti apa nak? Saya ingin menjadi orang seperti bertanggung jawab. Nah bagus kita memberi apa namanya stimulus yang positif ya seperti ini. Nah terima kasih, mungkin ada lagi kalian yang lain. Nah, itu disiplin tadi ya. Kita dimulai dari kesepakatan kelas dulu ya. Buat dulu kesepakatan kelasnya seperti apa. Misalnya kita mau masuk jam 7 atau jam 7:30, berarti kita buat kesepakatan dulu namanya ya, dengan mau sepakat kayak kita. Kalau sepakat apa alasannya, kita buat alasannya, cari dulu alasannya. Ada lagi ya bertanya? Ada pesan? Nah ya, oke, untuk hari ini kita cukup sampai sini. Saya akhiri